Sahabat Karam, terima kasih atas dukungan kalian yang sudah mendukung channel ini. Sampai sejauh ini, saya, Mbak Tukiem, janda paling diincar oleh para lelaki buaya darat, amat sangat bersyukur atas dukungan kalian. Tidak terbayangkan kalau tidak ada kalian, siapa yang akan mendengarkan cerita saya. Untuk itu, di episode kesekian ratusan ini, saya kembali mengingatkan kalian untuk tidak lupa klik tombol subrek, agar saya tambah bergairah lagi untuk menceritakan pengalaman-pengalaman seram kalian semua. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman seram atau cerita horor yang kalian alami dan ingin saya ceritakan di sini, silahkan kirimkan cerita kalian ke WA saya 082283998955. Ingat ya, hanya untuk mengirim cerita, bukan untuk kirim video dan foto kelamin kalian. Karena saya tahu lato-lato kalian kecil semua. Oke, tanpa berlama lagi, yuk kita dengarkan ceritanya. Jangan lupa pakai handsfree, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Selamat mendengarkan. Cekidot. Di pemakaman Kristen, tampak para warga berkasak khusuk. Kali ini gibah tidak bisa lagi dihentikan. Semua warga tampak bingung. Di mana keberadaan jenazah almarhum Prapto? Bapak-bapak sekalian, ini sudah hampir memasuki sholat duhur. Mari kita istirahat dan sholat. Nanti setelah sholat duhur kita kembali berkumpul lagi di rumah Pak Prapto untuk melanjutkan pencarian. Tegas Ustadz Suyitno menengahi kebingungan warga dan menghentikan suara-suara sumbang yang kian terdengar ramai. Tidak banyak bicara, seluruh warga mulai membubarkan diri. Tidak terkecuali Pak Kasiman. Ia pun ikut membubarkan diri dan pulang beriringan bersama Pak Warto. Keduanya memilih diam dengan pikiran masing-masing dan malas membahas misteri hilangnya jenazah almarhum Pak Prapto. Men, mampir neng omahku ndisik yo. Ajakan Pak Warto membuat Pak Kasiman terlonjak kaget. Ternyata sedari tadi ia berjalan sambil melamun hingga tidak menyadari bahwa ia sudah berada di depan rumah Pak Warto. Matur nuwun. Aku langsung pulang saja, Mas. Mau mandi langsung sholat. Tolak Pak Kasiman halus. Ya sudah kalau begitu. Nanti berangkatnya bareng saja. Men, tutur Pak Warto sebelum ia melangkah menuju samping rumah membersihkan diri. Pak Kasiman pun mempercepat langkah menuju rumahnya dan langsung menuju ke sumur untuk membasuh diri. Karena bagi orang Jawa tulen seperti Pak Kasiman, pamali, bila sepulang melayat tidak segera membasuh diri, bisa-bisa ia membawa sawan orang meninggal masuk ke dalam rumah. Dan sawan itu bisa mendatangkan sakit dan kematian. Pak Kasiman masuk ke dalam rumah lewat pintu dapur setelah membersihkan diri dan meletakkan telapak tangannya di atas tungku. Menggarang kedua telapak tangannya sebentar. Entahlah apa arti setiap tradisi nenek moyang. Namun, tradisi merupakan kepercayaan yang pasti dimiliki setiap wilayah meski tidak serupa satu sama lain. Dan yang pasti keyakinan ini sudah diturunkan turun-temurun, hingga tertanam kuat di jiwa masing-masing. Sudah pulang, Pak? Tanya Maksiti yang tiba-tiba saja muncul di sampingnya. Pak Kasiman terlonjak kaget. Entah mengapa sepulang dari pemakaman tadi, banyak sekali pertanyaan yang mengantung di pikirannya. Hingga ia sering melamun sendiri. Barusan Mak, jawab Pak Kasiman singkat. Bapak sudah mandi? Tanya Maksiti sambil mengambil bawang putih di atas meja papan di dapur. Meja yang beberapa hari yang lalu dibuat oleh Tresno. Sudah Mak. Oh ya, Tresno gimana keadaannya?
sahut Pak Kasiman sambil berjalan menuju ke dalam kamar. Tresno ada di kamar. Diam saja. Aku malah takut Pak. Kalau Tresno kenapa-napa, kata Maksiti dengan sedih. Yuk, sholat duhur dulu. Biar Gusti Allah memberi perlindungan, kesehatan, dan kemudahan. Ucap Pak Kasiman menenangkan istrinya. Setelah melihat keadaan Tresno sebentar, Pak Kasiman pun segera sholat duhur, makan dan melanjutkan pencarian jenazah almarhum Prapto. Namun, hingga memasuki senja tidak juga ditemukan jenazah Pak Prapto yang raib. Padahal, seluruh pelosok desa hingga ke pinggir-pinggir hutan sudah didatangi oleh para warga. Rasanya tidak ada tempat yang belum dijamah oleh warga untuk mencari jenazah yang hilang. Karena hari mulai petang, kini warga mulai membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing. Malam yang sebelumnya penuh dengan tawa, canda bahagia disertai harapan besar yang dibawa dari tanah Jawa. Justru, malam ini terasa mencekam, penuh ketakutan dan kesedihan. Malam dengan sejuta teror yang nyata. Malam dengan sejuta rasa ketakutan bagi ia yang tidak mampu menguatkan iman dalam dirinya. Pak Kasiman setelah sholat Isya, ia pun memilih duduk bersama Maksiti di ruang tamu rumahnya. Sedangkan Tri dan Ayu ia menemani Tresno di dalam kamar. Keadaan Tresno yang belum mampu bicara setelah kejadian semalam membuat Pak Kasiman dan Maksiti dilanda kebingungan. Namun, entah mengapa membahas keadaan Tresno sekarang sepertinya bukan waktu yang tepat. Pak, aku tidur dulu ya. Pamit Maksiti hendak menuju kamar. Baru saja ia hendak berdiri. Dari kejauhan terdengar auman serigala yang lebih tepatnya menyerupai tangisan seorang wanita yang begitu menyayat hati. Maksiti pun kembali duduk di samping suaminya, mengurungkan niatnya untuk tidur di kamar. Suara gamelan disusul suara tangisan menyerupai sinden menyanyi terdengar memecahkan kesunyian malam. Dok, dok, men. Ini aku Warto. Cepat buka, men. Teriakan disertai gedoran pintu belakang membuat Maksiti dan Pak Kasiman terlonjak kaget. Dengan tergesa-gesa ia pun membuka pintu belakang dan mendapati Pak Warto yang terengah-engah. Setelah Pak Warto masuk, ia pun segera menutup pintu dengan cekatan dan langsung menguncinya kembali. Mas, ngapain di belakang? Tanya Pak Kasiman heran. Aku lagi di WC. Men, tutur Pak Warto sambil mengatur nafas yang tidak beraturan karena panik. Ya sudah, ini diminum dulu, potong Maksiti sambil memberikan air minum putih yang ia tuang dari sebuah ceret di atas meja kayu. Matur nuwun, Siti, sambut Pak Warto dan segera meminum air yang diberi oleh Maksiti. Pak Kasiman pun menatap Pak Warto penuh iba. Memang WC jatah yang diberikan pemerintah letaknya berada di belakang rumah antara rumah Pak Kasiman dengan Pak Warto karena WC itu memang diperuntukkan untuk dua rumah. Hanya saja meski di tengah WC itu lebih dekat dengan rumah Pak Kasiman daripada rumah Pak Warto. Sehingga saat genting seperti ini tentu saja rumah yang paling dekatlah yang dipilih oleh Pak Warto untuk berlindung. Dok, dok, dok. Sriat, tulong, tu, ilong, Sriat. Sebuah gesekan menyerupai kuku yang beradu dengan papan terdengar begitu nyaring dan mengerikan. Di malam sunyi seperti ini, Pak Warto dan Pak Kasiman pun bungkam. Maksiti yang sedari tadi berdiri di sampingnya tampak gemetar tidak karuan. Berulang kali ia membaca ayat kursi. Namun, selalu berhenti sebelum Maksiti mampu menyelesaikan bacaannya. Rasa takut yang tidak terkendali membuat fokus Maksiti menjadi tidak karuan. Suara itu pun berhenti dan menghilang seketika. Pak Warto dan Pak Kasiman pun bersitatap, merasa ada yang janggal dengan hilangnya suara di luar tiba-tiba. Mak, temani anak-anak yo. Biar aku sama Pak Warto jaga-jaga.
Perintah Pak Kasiman pada Maksiti. Setelah Maksiti pergi ke kamar, Pak Kasiman pun mengintip melalui celah pintu untuk melihat kondisi di luar sana. "Aku mau pulang gimana ya, men?" tanya Pak Warto lirik. Namun, Pak Kasiman yang berada di dekatnya justru terlihat fokus mengamati kegelapan malam melalui celah dinding yang tampak bolong. "Astagfirullah, benar yang dibilang Tresno Mas. Di luar ada lampor," bisik Pak Kasiman pada Pak Warto yang berdiri di sampingnya. "Oh alah, gimana men, anak dan istriku di rumah," ucap Pak Warto panik. "Sing, wow, wow, wuk, wuk." Lampor itu pun melesat mengelilingi rumah Pak Kasiman. Kibaran kain penutup keranda tampak melayang-melayang diterpa angin. Duk, krompiang. Kali ini atap seng di rumah Pak Kasiman seperti dijatuhi dengan sebuah benda besar dan berat. Hampir saja Pak Kasiman berteriak, kala melihat sesosok pocong terjatuh dari atap dan berdiri menghadap Pak Kasiman di depan lubang tempat Pak Kasiman mengintip. Teror terus berlanjut, belum saja Pak Kasiman menghilangkan rasa kagetnya. Kini dari depan terdengar gedoran pintu yang begitu keras. "Kasetigemaan, Warto," bisik suara entah dari arah mana. Setelah itu semua kembali normal. Sepertinya lampor itu telah pergi. "Wes, sesi, pi. Men?" tanya Pak Warto yang sedari tadi sudah meringkuk di samping Pak Kasiman. Gemetar, "Ayo saya antar pulang." "Mas, ingat ya," pantang berteriak. "Pantang ditatap, jangan sampai terlihat. Ingat 3 kunci itu, ingat pesan sesepuh Jowo. Jika 3 pantangan itu kamu langgar, saya tidak bisa bantu apa-apa lagi ya, Mas," tegas Pak Kasiman. Sebenarnya, ia juga resah harus mengantar Pak Warto ke rumahnya. Bagaimanapun, ia juga takut meninggalkan istri dan anaknya. Namun, bagaimana lagi ia begitu iba pada Pak Warto yang penakut. Lihat saja di dalam rumah dan ditemani saja Pak Warto gemetar di sampingnya, apalagi sampai pulang sendiri. Terlalu beresiko. "Iya men. Matur nuhun," ucap Pak Warto masih gemetaran. Pak Kasiman pun meninggalkan Pak Warto menuju ke kamar. Berpamitan dengan istri dan anaknya. Tidak lupa mengingatkan 3 pantangan jika lampor itu datang lagi ke rumahnya. "Yuk mas," ajak Pak Kasiman. Kali ini mereka tidak membawa obor dan penerangan apapun. Pantang terlihat. Ya, jika mereka membawa penerangan tentu dari jauh pun akan terlihat keberadaannya. Mengendap-endap mereka membuka pintu dan keluar. Meski Pak Kasiman bukan orang yang penakut, tapi tetap saja keluar rumah di saat lampor tengah berkeliaran mencari mangsa membuat nyalinya menciut. Mengendap-endap Pak Kasiman dan Pak Warto keluar dari rumah. Berjalan pelan beriringan di kegelapan malam. Di luar sana terlihat begitu gelap tanpa ada cahaya sedikit pun membuat mereka berjalan dengan mengandalkan perasaan dan ingatan. Di keheningan samar-samar dari kejauhan terdengar suara lampor seperti memukul-mukul seng di rumah Pak Kosim, rumah nomor 4 yang tepat berada di samping kanan rumah Pak Kasiman. Keributan terdengar di sana. Suara tangisan dewa anak Pak Kosim yang masih bayi bersahutan dengan suara seng yang dipukul keras. Sejenak, Pak Kasiman berhenti melangkah dan menajamkan pendengarannya. Keributan di rumah Pak Kosim terdengar semakin menjadi-jadi. "Ayo, kok malah ngalamun tuh, men?" ucap Pak Warto membuyarkan lamun Pak Kasiman. Baru beberapa langkah dari rumah Pak Kasiman terdengar suara tangis seorang wanita di semak belukar yang berada di sebelah Pak Warto. Seketika Pak Warto terlonjak kaget dan hampir saja berteriak. Untung saja Pak Kasiman dengan sigap membekap mulut Pak Warto. Di depan mereka terlihat jelas wanita dengan wajah penuh luka dan mata yang mengantung terlepas keluar dari kelopaknya. Sebuah paku tertancap di tengah-tengah antara alis kiri dan kanan.
Wanita itu menatap mereka sambil menunjuk ke arah sumur. Kemudian wanita itu menghilang dengan sendirinya. "Ah, men. Kui mau dedemit," teriak Pak Warto sesaat setelah wanita itu pergi. Pak Kasiman terlonjak kaget. Ternyata sedari tadi tangannya sudah lemas sehingga tidak mampu membungkam mulut Pak Warto dengan kuat. Pak Kasiman melihat sekeliling untuk memastikan bahwa Lampor tidak mengejar mereka. Kembali terdengar suara tangis wanita yang sudah sempat pergi tadi. "Hiks, hiks, hihi." Suara tangis wanita di balik semak belukar semakin terdengar mengerikan. Memang, jalan antara rumah dan sumur hanyalah sebuah jalan setapak dan di kanan kirinya masih dikelilingi ilalang. Maklumlah kesibukan berkebun membuat Pak Kasiman belum sempat untuk menebas rumput-rumput liar tersebut. Harusnya, jalan menuju rumah Pak Warto tidaklah jauh. Namun, di kegelapan dan ditemani teror, tentu saja semua terasa berat dan jauh. Ketakutan yang menyesakkan langkah Pak Kasiman dan Pak Warto. Seruk, seruk, Kasiman, Warto. Seketika Pak Warto dan Pak Kasiman menoleh bersamaan ke arah suara bisikan itu muncul. Keduanya tampak membeku diam, dengan kedua mata terbelalak dan nafas tercekat. Di hadapan mereka tampak sesosok pocong dengan kain kafan yang sudah lusuh dan kotor. Yang lebih membuat mereka tercekat kaget melihat sosok pocong itu adalah mayat almarhum Prapto yang hilang. "Prapto, kenapa kamu ngilang dari kubur? Alam kita sudah berbeda. Kamu pulanglah ke kubur. Jangan ganggu kami yang masih hidup," ucap Pak Kasiman gemetar. Namun, sepertinya ada yang hendak diucapkan sesosok pocong itu. Hingga ia masih berdiri di samping kedua orang laki-laki yang tengah menatapnya dengan ngeri. "Tolong, ge aku," tagis dan bisikan dari suara berat almarhum Prapto sebelum ia menghilang. Pak Warto yang berada di samping Pak Kasiman sudah gemetar dengan celana basah terkena cairan urin yang keluar tanpa bisa dikendalikan. Seketika aroma pesing pun menyeruak manja bercampur udara. "Maaf yo, men, aku ngompol," ucap Pak Warto singkat. Pak Kasiman pun hanya mengangguk memaklumi ketakutan Pak Warto. Saat mereka hendak melanjutkan perjalanan lagi terdengar suara langkah kaki. "Kita mumpet ndisik yo, Mas?" tanya Pak Kasiman. Pak Warto pun mengangguk dan berjalan menepi menuju semak-semak belukar. Beberapa saat tampak segerombolan orang beriringan mengikuti delman dengan kusir bercaping. Diikuti dengan beberapa orang berpakaian hitam dan bercaping. Hanya saja bedanya dari yang dulu pernah dilihat Pak Kasiman adalah tidak ada pemikul keranda di belakang delman. "Aneh, men. Kayak Karmi anakku," teriak Pak Warto panik. Gegabah Pak Warto berteriak dan berlari keluar dari persembunyian untuk mengejar Karmi dan rombongan. "Usya!" Pak Kasiman yang masih terpaku kaget dengan teriakan Pak Warto pun bertambah kaget saat melihat tubuh Pak Warto dengan cepat disambar oleh Lampor. "Tolong!" Suara Pak Warto masih terdengar meminta tolong dari dalam Lampor. Lampor segera membawa Pak Warto menjauh dan menghilang. Pak Kasiman masih membeku di tempat dalam keadaan kaget. Bingung harus bagaimana. Dengan lemah ia pun melangkah pelan meninggalkan persembunyian dan mengetuk rumah Pak Warto. "Tok, tok, Basri. Buka pintu. Ini aku Kasiman," ucap Pak Kasiman sambil mengetuk pintu pelan. Pintu pun terbuka. Tampak Basri istri Pak Warto ditemani Karmi dan Munah berdiri di pintu dengan bingung. "Basri, sampean ikut aku?" "Ya," ajak Pak Kasiman pelan. "Ada apa tuh, men? Suamiku di mana?" tanya Basri bertubi-tubi. Tampak ketakutan dan kebingungan menjadi satu di wajah Basri. "Sudah gak usah bingung. Suamimu ada kok," ucap Pak Kasiman menenangkan Basri yang mulai tampak panik. "Aku tak ambil sarung dulu ya, men. Di luar dingin,"
ujar Mbak Sri sebelum masuk ke dalam rumah. Mengendap-endap Pak Kasiman, Mbak Sri dan kedua anaknya kembali ke rumah Pak Kasiman. Sebetulnya Pak Kasiman ragu membawa Mbak Sri kembali ke rumahnya. Hanya saja jika ditinggalkan di rumah sendiri tentu Mbak Sri akan kebingungan mencari suaminya yang tak kunjung pulang. Jika diberitahu nasib suaminya sekarang, tentu saja takut bila menjadi fitnah berlama-lama di rumah Mbak Sri di saat suaminya menghilang. Juga kasihan anak dan istrinya yang menunggu di rumah dengan cemas. Munah dan Karmi tampak ketakutan. Mereka bergenggaman tangan. Jangan lupa berdoa terus. Ya, ucap Pak Kasiman mengingatkan ketiga wanita yang kini menjadi tanggung jawabnya. Dari arah belakang tampak Pocong mengejar mereka. Pocong dengan mata merah dan wajah penuh belatung. "Ah, Pocong!" teriak Karmi kaget. Kedua gadis itu berlari dengan cepat. Tidak peduli jika tangan dan kaki terbeset ilalang yang tajam. Mbak Sri juga tampak berlari mengejar kedua anak gadisnya. Tak bisa dipungkiri bahwa teriakan mereka membuat Lampor datang. Sudah terlanjur basah pantangan sudah dilangar. Tak bisa lagi dicabut dan dihindari. Di antara keduanya kini hanya Munah yang bisa diselamatkan Pak Kasiman. Ditariknya Mbak Sri untuk ke semak-semak. Disusulnya Munah untuk sembunyi. Karmi yang sudah berteriak dan didengar Lampor kini harus menerima takdirnya. Berlari-larian Karmi menghindari kejaran Lampor. Hingga Karmi berlari menjauh dan tidak terlihat lagi dari tempat mereka sembunyi. Entah kemana Karmi pergi. Selamat atau tidak Karmi dari kejaran Lampor tidak ada yang bisa menghentikan dan menyelamatkan. Hanya takdir yang bisa menentukan. Terisak-isak Mbak Sri dari balik semak, menyaksikan anaknya bertaruh dengan takdir kematian. Tapi, tidak ada yang bisa ia lakukan selain menangis dan berdoa. Beberapa kali Mbak Sri akan keluar dari persembunyian tapi ia urungkan karena cengkeraman tangan Pak Kasiman terlihat erat dan kuat. Gelengan kepala Pak Kasiman begitu tegas membuat Mbak Sri hanya mampu terisak dan tetap bertahan di persembunyian. Setelah Karmi dan Lampor yang mengejarnya tidak tampak, Pak Kasiman pun menarik Munah dan Mbak Sri dengan erat dan sedikit berlari. "Ayo, Mbak Sri, cepetan!" ujar Pak Kasiman. Beberapa kali di belakang Pak Kasiman terlihat Pocong yang masih terus mengejarnya. Bau anyir dan busuk pun tercium juga. Munah semakin pucat, namun ia terlihat kuat. "Tolong aku, kain kafanku!" Bisikan berat dan mengerikan meminta tolong membuat Munah menoleh. Di sampingnya berdiri Pocong dengan wajah penuh belatung dan lidah yang menjulur keluar. Tak hanya itu, mata Pocong itu tampak tidak memiliki kelopak mata sehingga membuat kedua matanya hampir keluar dari tempatnya. Pak Kasiman dan Mbak Sri pun tidak kalah terkejut dengan kehadiran sosok Pocong yang membawa aura mistis yang begitu kuat dan mengerikan. "Tolong aku, kain kafengku!" Lagi Pocong itu berbisik memohon. Bau busuk dan anyir bertambah kuat tercium. Tampaknya kekagetan Pak Kasiman, Mbak Sri dan Munah membuat bibir mereka terkunci dan juga terdiam di tempat tanpa bisa menyingkir dari lingkup keterkejutan dan kengerian yang tergambar nyata di hadapan mereka. "Lari, Pak, Mbak Sri, Munah!" Suara Maksiti menyadarkan mereka dari keterkejutan. Segera mereka menoleh ke arah pintu, ternyata di sana tampak Maksiti yang sudah menunggu. Tanpa menunggu lama, segera Pak Kasiman menarik Mbak Sri dan Munah menuju istrinya yang sudah berdiri menanti di depan pintu. Tidak lagi dihiraukan pandangan Pocong itu yang memerah-marah. "Buk, buk!" Segera mereka masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Jer, jer! Sebuah gedoran kasar dari luar terdengar keras dan mengerikan, diiringi tawa dan tangis bersamaan. "Mak, tolong ambilkan kayu untuk kunci pintu," ucap Pak Kasiman menyuruh sang istri. Namun,
Maksiti yang tak juga menyahut membuat Pak Kasiman menoleh bingung. Basri dan Munah pun ikut menoleh mencari sosok Maksri yang tadi berada di samping mereka. Namun, kini tidak tampak juga keberadaan Maksiti. "Tolong Basri ambilkan kayu itu. Mungkin istriku pergi ke kamar," ujar Pak Kasiman menutupi kebingungannya sendiri. "Sebentar, Men, saya ambil," jawab Basri sambil mengambil kayu yang berada di sebelah tungku. Setelah mengunci pintu, Basri pun mengajak Munah ke kamar menemui Maksiti. Sedangkan Pak Kasiman memilih duduk di ruang tamu. Banyak yang ingin Pak Kasiman bicarakan dengan Basri. Begitupun sebaliknya. Basri ingin bertanya di mana suaminya berada. Namun saat melihat wajah lelah Pak Kasiman, ia pun memilih diam karena merasa ini bukan waktu dan malam yang tepat. "Ayu lagi opo? Maksiti sudah tidur ya?" tanya Basri sesampainya di kamar. Munah duduk di samping Ayu dan memilih diam. Jiwa mudanya masih merasa shock dengan kejadian pocong tadi. "Lagi main congklak bude. Mamak sudah tidur dari tadi," ucap Tri santai. "Loh, barusan enggak ke belakang ya mamakmu?" tanya Basri masih bingung. "Enggak bude," jawab Tri dan Ayu serempak. Seketika tubuh Maksiti lemas. Entah misteri apa lagi yang terjadi dan entah siapa yang tadi berada di belakang memanggil mereka jika Maksiti saja tertidur sedari tadi. Malam itu serasa mencekam. Mata tidak mampu terpejam. Namun, mulut pun malas untuk berbicara. Semua terdiam dengan pikiran masing-masing. Mata Basri tampak mulai sembab dan membengkak. Anaknya diculik Lampor dan semenjak ia sampai di rumah Pak Kasiman, Basri sadar bahwa suaminya juga telah dibawa Lampor juga. Karena tidak ada kemungkinan lain bila suaminya tidak ada di rumah atau di sini, maka kemungkinan yang terjadi hanya satu. Suaminya diculik Lampor. Isak tangis dan kesedihan tidak bisa ditahan oleh Basri. Semua orang tampak diam. Bagaimanapun mereka juga tidak bisa menghibur Basri. Jiwa mereka sama-sama terpukul. Langkah hidup yang begitu rumit. Tresno tampak masih tertidur pulas. Namun mereka tidak ada yang menyadari bahwa roh Tresno tengah pergi dari raganya. Roh Tresno tersesat di bawah jin penunggu hutan. Hutan lebat dan langit gelap membuat roh Tresno kebingungan. Yang tampak di sekelilingnya hanya pohon-pohon besar yang tertutup kegelapan, menjelma seperti raksasa menakutkan. "Mak, Bapak, Tresno di mana ini?" ucap roh Tresno bingung. Sorot mata ketakutan Tresno menjelajah ke sekelilingnya. Semua hanya gelap dan mengerikan. "Tresno, tolong aku, kaain kaafaanku." Sebuah suara berbisik dekat dengan kupingnya. Begitu dekat hingga tercium bau busuk menyeruak. Namun tampak tubuh Tresno terpaku, bahkan ia tak mampu berpaling melihat ke samping. Tresno tampak diam dalam hening. Hanya ujung matanya yang melirik ke arah samping. Sekelebat sosok berpakaian putih dengan ikat di atas kepalanya dan wajah hancur dengan bau anyir dan busuk membuat Tresno sadar. Itu adalah penampakan sesosok pocong yang berdiri dekat dan tanpa jarak berada di sampingnya. "Pepe, oh, Cong, Neng!" teriak Tresno dan berlari. Namun beberapa akar pohon dan rumput resem membuat Tresno terjerebah jatuh dan tertusuk rumput resem yang tajam. "Tresno, jangan berlari. Sejauh apapun kamu berlari, takdir yang sudah tertulis akan terus mengejarmu." Sebuah suara mengejutkan Tresno dan saat Tresno membuka mata, ia melihat sekelilingnya. Tresno berada di rumahnya, rohnya telah kembali ke raganya. Dikelilingi para warga yang sedang membacakan surah Yasin untuknya. Tampak Maksiti dan Pak Kasiman menangis di samping Tresno yang dikira telah meninggal. Aneh, bagaimana bisa ia berada di rumahnya? Beberapa pelayat memilih keluar ruang tamu yang sempit dan sesak. Beberapa lagi memilih pulang dan berlari.
mayat Tresno yang telah dikafani hidup lagi. Padahal baru kemarin mayat Pak Prapto hilang dan belum ditemukan, tapi hari ini lagi-lagi ada kejadian orang meninggal hidup kembali. Sore itu beberapa warga kembali berkumpul di rumah Pak Kasiman, membicarakan lampor yang terus mengganggu warga desa. Tak bisa dipungkiri bahwa tidak hanya lampor yang membuat kampung menjadi menakutkan dan mencekam. Arak-arakan kereta dan pocong pun ikut menambah kengerian desa ini. Tadi malam ternyata tidak hanya Pak Warto dan anaknya yang telah diculik lampor, tapi dewa anak Pak Kosim pun turut diculik lampor. Bahkan kini Kiai Suyitno turut menghilang dari desa dan 2 orang pemuda dari RT 06 dan 07 turut hilang tadi malam. Musyawarah dibuka, dan beberapa warga mengusulkan untuk mengajak para warga keluar dari desa kutukan ini. Namun, beberapa warga menentangnya. Tidak mungkin mereka meninggalkan keluarga mereka yang diculik lampor, padahal mereka belum tahu nasib keluarga mereka. Keadaan menjadi tegang saat Tresno yang berbaring di kamar tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar, menatap dengan sorot mata penuh kebencian dan sendu. Tampak wajah-wajah pucat tanpa semangat hidup mengisi pemandangan musyawarah hari ini. Tolong aku, kain kekafaanku. Hihihi, kalian semua pasti mati. 2 makhluk yang berbeda masuk ke tubuh Tresno. Para warga tampak terpana dan terkejut dengan kehadiran Tresno yang memekik keras memecah kebisuan warga. Setelah berteriak, Tresno lari keluar rumah. Beberapa warga berusaha memegangi tangan Tresno agar jangan keluar. Namun, naas para warga yang memegang Tresno justru terlempar jauh dan membentur dinding. Tresno pergi menuju hutan di ujung desa dan berlari menghilang di semak belukar. Para warga yang mengejar menghentikan langkah saat sampai di pinggiran hutan. Semua hanya menatap hutan lebat itu dengan mengidik ngeri. Pasalnya hutan itu dikelilingi pohon besar dan belum terjamah manusia. Saat sore begini hutan terlihat gelap dan sangat menyeramkan. Kepala desa yang berada di situ menyuruh warga untuk pulang dan melanjutkan pencarian esok hari. Saya sangat mengkhawatirkan keadaan Tresno, Pak Kasiman. Namun, hutan Sumatera ini, tidak kita ketahui keadaannya. Pengalaman dan pengetahuan kita juga sangat minim. Kita berada di tengah hutan yang penuh bahaya. Untuk itu saya memutuskan pencarian dilakukan esok hari sehingga persiapan yang kita bawa juga memadai, ujar Pak Mansur garis bawah kepala desa Banyu Ireng. Perkataan Pak Mansur benar, sehingga mau tak mau Pak Kasiman pun mengalah meski hati kecilnya meronta meminta pencarian Tresno anaknya dilanjutkan. Semua warga pun membubarkan diri. Pak Kasiman pulang. Tampak Maksiti dan Basri berpelukan dan menangis. Kedua wanita itu tampak rapuh. Entah bagaimana kabar mereka yang hilang dan diculik lampor. Baru saja Pak Kasiman hendak mengambil air minum ke dapur, terdengar teriakan dari luar. "Men, Kasiman, wong RT 07 podo loro balek songko kene. Ketok pengebluk mulai nyerang deso. Men, Kasiman, orang red 07 pada sakit setelah pulang dari sini. Sepertinya wabah penyakit mulai menyerang desa kita," teriak Pak Kosim saat melihat Pak Kasiman tergopoh-gopoh keluar. "Lah sakit gimana? Kamu kata siapa?" "Kang," tanya Pak Kasiman bingung. 7 orang tadi dibaringkan naik balai desa. Katanya pulang dari sini pada muntah darah di jalan dan pingsan, dan beberapa orang keluar kayak bisul tapi berderet di sekujur badan terus keluar nanah. "Aku tadi baru pulang dari rumah Narsi adekku," jelas Pak Kosim terenggah-enggah. Memang rumah Narsi adik Pak Kosim tepat berada di RT 05 di samping balai desa. "Opo wes diobati?" tanya Pak Kasiman prihatin. "Yo sopo seng arep ngobati? Pengebluk iki pasti gowonan lampor," ujar Pak Kosim mengebu-gebu. "Ya siapa yang mau mengobati?
Penyakit ini bawaan Lampor. Oalah, koyo nasib koyok ngene tenan yo, Kang. Arab urip pena melu transmigrasi ko iso malah kenek musibah koyok ngene. Gusti, Gusti, ucap Pak Kasiman penuh kesedihan. Asteris oalah, nasib kok seperti ini, Kang. Ingin hidup enak ikut transmigrasi kok malah dapat musibah seperti ini. Gusti, Gusti, kekuat yo, men. Semoga kita selamat lan iso metu songko deso iki sareng-sareng koyo pas mangkat, ujar Pak Kosim menghibur Pak Kasiman. Asteris kuat ya, men. Semoga kita selamat dan bisa keluar dari desa ini bersama-sama seperti waktu berangkat. Setelah bercakap-capak sebentar, Pak Kosim pun pamit pulang. Pak Kasiman segera membersihkan diri dan masuk ke dalam rumah sebelum hari benar-benar gelap. Di sana, di antara dahan dan rerimbunan hutan, Tresno tersadar dan berada di tengah-tengah hutan yang sangat lebat. Dari kejauhan terdengar suara burung getuk ketelo yang biasa orang Jawa sebut sebagai burung penanda masuknya waktu maghrib dan subuh karena burung itu hanya berbunyi 2 kali sehari yakni saat waktu maghrib dan subuh. Tresno kian bingung ketika melihat tempat ia berdiri. Ia berdiri di tengah hutan yang lebat dan dengan pelan Tresno berjalan menyusuri hutan itu di saat kabut mulai turun. Ia berada di rawa yang berbentuk pala tulung. Sebuah tempat yang dianggap angker oleh orang Jawa. Tempat di mana para dedemit hidup. Menyadari tempatnya berada adalah zona bahaya manusia, Tresno pun berlari mendaki ke atas tempat yang lebih tinggi. Tak peduli rumput resem yang tajam dan ranting pohon melukai kakinya. Beberapa tumbuhan liar berduri bahkan tersangkut di kakinya. Mimpi yang kemarin kini menjadi nyata. Saat Tresno kelelahan lagi dan lagi suara itu tergiang di telinga Tresno. Tresno, jangan berlari. Sejauh apapun kamu berlari takdir yang sudah tertulis akan terus mengejarmu. Selesaikan apa yang harus kamu selesaikan. Tresno memalingkan wajah ke sana kemari, mencari asal suara itu. Namun, nihil, suara itu menggelegar terdengar tanpa wujud yang terlihat. Tresno bingung. Apa yang harus ia selesaikan? Ia tidak tahu apa arti semua ini. Ia bahkan hanya laki-laki ingusan. Aku tidak akan berhenti sebelum mereka menepati janji untuk memberiku 2 ekor kambing kendit. Kali ini suara itu seperti angin samar yang berbisik. Malam berjalan seperti biasa. Mbak Sri, Mak Siti, dan anak-anaknya berbaring di dalam kamar kecil dengan alas tikar lusuh. Badan mereka saling berhimpitan. Namun, saat seperti ini justru kesempitan tempat menjadi kenyamanan tersendiri untuk mereka. Pak Kasiman terlihat tengah menikmati kopi sembari menghisap rokok tembakau di tangannya. Matanya tampak fokus ke arah pintu, mengharap Tresno yang menghilang malam ini pulang mengedor pintu. Seperti saat pertama kali Lampor datang ke desanya dan merubah desa menjadi mencekam. Terdengar di kejauhan suara gamelan, diiringi sebuah nyanyian yang terdengar samar. Nyanyian penuh kesedihan dan penekanan pilu. Pak Kasiman mendekat ke arah pintu dengan merangkak pelan, seraya menahan napasnya. Pak Kasiman mengintip melalui celah pintu, dan perlahan membuka pintu ketika arak-arak kereta itu berlalu. Sembari mengendap-endap, Pak Kasiman mengikuti kemana arak-arakan kereta itu berjalan. Ia ingin tahu, kemana kereta berkain hitam dengan selir menggunakan caping itu akan pergi. Hati Pak Kasiman tidak rela bila harus kehilangan Tresno. Kemanapun anaknya pergi, pasti akan ia temukan juga. Meskipun ia harus melawan takdir dan memberontak pada semesta. Ketika hati seorang ayah telah pilu menanggung kesedihan, bagaimanapun tekad Pak Kasiman membulat. Ia harus mampu menemukan Tresno dalam keadaan hidup, bagaimanapun caranya. Kereta itu terlihat berbelok menuju jalan setapak di belakang makam tua.
Hampir saja Pak Kasiman terjengkang saat tanpa sengaja Pak Kasiman menyandung sebuah batu yang dijadikan sebagai nisan. Namun, ketika akan berdiri tampak Pak Kasiman sulit untuk menarik kakinya. Padahal batu itu tidak terlalu besar. Mustahil kaki Pak Kasiman tersangkut di situ. Dengan tenang Pak Kasiman melihat ke arah kakinya. Terlihat pergelangan kaki Pak Kasiman dicekal oleh sebuah tangan yang berlumur dengan tanah, darah dan nanah. Tangan yang tak utuh lagi. Daging dan kulitnya telah terkoyak di sana-sini hingga sebagian menampakkan tulang bercampur tumpukan belatung. Bulan menyinari tangan itu dengan begitu jelas, membuat Pak Kasiman mengidik ngeri. Dengan kuat tangan itu mencekal kaki Pak Kasiman, hingga membuat Pak Kasiman tersungkur dan terbentur batu. Kini, secara berlahan kesadaran Pak Kasiman menghilang. Di dalam hutan di antara rawa, kepala tulung, tampak Tresno terbaring pingsan. Makhluk mengerikan dengan tangan berbalut kulit yang membusuk, mengeluarkan cairan hijau kental berbau menyengat dengan kuku panjang berwarna hitam. Makhluk dengan netra berwarna putih tanpa memiliki kelopak mata. Makhluk itu tampak membelai Tresno dan beberapa saat Tresno telah menghilang bersamaan dengan asap putih yang mulai menipis. Hutan Sumatera yang begitu luas dan lebat, dengan segala mitos dan keangkerannya kini mengajarkan sebuah keyakinan, bahwa manusia dan jin serta setan adalah makhluk yang hidup berdampingan meski berbeda dimensi dan alamnya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa antara mereka terkadang bisa hilaf dan melewati sebuah dimensi lain, melewati batas alam yang berbeda. Kini, semua tergantung takdir. Hukum rimba hutan Sumatera berlaku juga atas jin dan manusia. Siapa yang kuat ia yang menang. Lampor terus meneror warga desa. Jerit tangis seorang bayi membuat orang tua kalang kabut. Jeritan dan tangisan bayi membuat Lampor mengambil banyak tumbal kian berjatuhan. Tidak jarang bayi menangis membuat orang tua menyumpalkan sebuah kain ke mulut sang bayi. Pengebluk makin meluas di desa Banyu Ireng. Para orang tua kehilangan bayi dan terkena pengebluk mengerikan. Dengan tubuh melepuh penuh nanah dan bau busuk menyengat. Suara kukuk ayam membuat warga merasa tenang. Teror malam telah berakhir. Beberapa warga bersiap-siap berangkat ke sawah dan ke kebun. Betapa kagetnya warga saat mendapati tubuh Pak Kasiman berada di atas sebuah makam. Para tetangga menolong Pak Kasiman dan membawanya pulang ke rumah. Desa kecil dengan penduduk yang makin berkurang, membuat berita apapun menyebar dengan cepat. Begitupun berita tidurnya Pak Kasiman di makam. Maksiti kaget melihat Pak Kasiman digotong warga. Ia mengira Pak Kasiman pagi-pagi pergi ke ladang. Saat Pak Kasiman telah terbangun, ia pun menceritakan mimpinya di dalam pingsan. Semalam saya mengikuti kemana kereta dengan kain penutup hitam itu pergi, hingga saya ikuti sampai di belakang pemakaman tua. Namun, tiba-tiba kaki saya dipegang sama lelembut, hingga saya terjatuh dan pingsan di makam. Di dalam tidur saya bermimpi bertemu dengan seseorang laki-laki yang tengah berbicara dengan wanita berbaju hijau. Namun, suara mereka terdengar samar. Saya tidak ingat, tapi saya mendengar bahwa siapapun yang telah masuk desa ini, maka tidak akan bisa keluar, kecuali memberi mereka sajen 2 ekor kambing kendit. Pak Kasiman dengan pelan menjelaskan mimpinya. Lah, kita ini dari Jawa cuman bawa ayam. Terus, jika tidak keluar desa, di mana kita cari kambing kendit untuk sesajen itu? Ucap salah seorang warga yang berkumpul di rumah Pak Kasiman. Iya, men, kemana kita cari kambing kendit itu? Sahut warga yang lain. Saya belum selesai bercerita Kang, Mas. Lalu saat saya batin di mana cari kambing kendit itu, tiba-tiba saya berada di sebuah tempat yang pengap sekali.
Di sana ada dua orang wanita sepertinya habis melahirkan, karena keduanya menggunakan kendit di perutnya. Namun, saya tidak bisa melihat wajah keduanya. Saat saya hendak melihat dan memanggil mereka, tiba-tiba saya terbangun dan berada di rumah ini. Cerita Pak Kasiman dengan sedih. Ia tahu maksud dari kambing kendit itu tidak lain adalah dua orang wanita yang habis melahirkan. Dua orang wanita yang masih menggunakan kendit di perutnya. Memang bahasa plesetan biasa digunakan makhluk halus saat meminta sesuatu pada manusia. Semua orang yang berada di rumah Pak Kasiman tampak berdecak kesal. Wajah-wajah tegang dan pucat mewarnai perkumpulan dadakan pagi ini. Kini, semua orang menyusun rencana untuk membagi warga menjadi dua kelompok. Satu kelompok mencari jalan keluar dari desa dan satu kelompok lagi menuju hutan untuk mencari keberadaan Tresno dan berharap bisa menemukan warga-warga lain yang hilang. Kepala desa yang hadir di rumah Pak Kasiman menyuruh para wanita untuk berkumpul di beberapa rumah dan jangan ada yang menyendiri. Sedangkan warga yang terkena pengebluk dikumpulkan bersama di balai desa. Para pemuda tangguh beserta rombongan segera menuju hutan, membawa pembekalan dan persediaan seadanya. Perjalanan ini dimulai dengan segera, agar rombongan tidak kemalaman saat keluar dari hutan. Pak Kasiman memimpin rombongan untuk masuk ke dalam hutan, sedangkan Pak Kepala Desa memimpin rombongan untuk pergi menuju jalan setapak keluar desa mencari bantuan. Musyawarah dadakan tadi pagi hampir saja menyebabkan ricuhnya warga desa. Saat Pak Kasiman menceritakan permintaan para dedemit untuk menyerahkan dua kambing kendit sebagai sesajen, murka warga desa bahkan mulai memanas. Saat para warga mulai melontarkan ucapan-ucapan kotor. Untung saja, Pak Mansur selalu kepala desa yang disegani datang dan mampu membuat warga kembali tenang dan kericuhan berhenti. Warga yang semula ada 90 kepala keluarga, kini berkurang dengan drastis, yakni tinggal 60 kepala keluarga dalam arti 30 kepala keluarga sebagian ada yang menghilang di bawah lampor dan sebagian lagi terkena pengebluk. Begitu ganas serangan lampor dan pengebluk di desa, hingga dalam waktu dekat mampu merenggut warga dalam jumlah yang tidak sedikit. Bahkan jumlah itu belum termasuk dengan wanita dan anak-anak. Rombongan Pak Kasiman tampak mulai memasuki hutan belantara Sumatera. Hutan lebat dengan pohon yang tinggi berusia ratusan tahun. Tampak tegak kokoh dan terlihat angkuh. Pak Kasiman dan warga mulai membabat rumput-rumput lesem dan pakis-pakisan yang menghalangi langkah mereka. Rombongan berjalan dengan cepat berharap mampu menemukan titik terang keberadaan Tresno. Suara binatang hutan terdengar bersahut-sahutan, menyambut kedatangan rombongan Pak Kasiman yang semakin dalam masuk ke dalam hutan. "Kang, kita istirahat di Sikyo," ujar Aji salah satu dari 29 anak buahnya. Tampak Pak Kasiman melihat ke belakang dan betapa kagetnya Pak Kasiman. Ke-29 anak buahnya kini berdiri tegak dengan wajah hancur, bercucuran darah bercampur nanah. Mata mereka tampak bolong dengan darah yang keluar dari kedua mata mereka. Belatung-belatung mengerogoti wajah mereka tanpa ampun, membuat lubang-lubang pada daging dan merobek kulit mereka hingga wajah-wajah anak buahnya tampak begitu mengerikan. Aji menyeringai ke arah Pak Kasiman, menampakkan gigi hitam bercampur tanah dan darah. Dengan wajah yang tampak begitu mengerikan, Aji tampak mengulurkan tangannya hendak mencekik Pak Kasiman. Dengan sekuat tenaga, Pak Kasiman segera berlari menjauh. Namun kini tangan Aji justru terlihat putus dari badannya dan mengejar Pak Kasiman tanpa ampun. Aji tertawa terbahak-bahak, melihat Pak Kasiman menghindari cekikan dari kedua tangan yang dibiarkan lepas mengejar mangsa. "Pak Kasiman,
teriak Aji sembari menguncang-guncangkan tubuh Pak Kasiman yang tengah terbaring di tanah dengan mata melotot. Entah apa yang terjadi dengan Pak Kasiman, hingga membuat seluruh anak buahnya menatap heran. Astagfirullah, astagfirullah, ucap Pak Kasiman saat baru sadar dari sebuah jebakan gaib. Semua yang ia lihat nyata ternyata hanya sebuah permainan dedemit itu untuk mengerjai manusia. Pak Kasiman menatap seluruh wajah yang ada di hadapannya dengan lega. Wajah-wajah manusia seperti umumnya. Tidak ada wajah penuh darah seperti yang ia lihat tadi. "Kang, apa kita berhenti dulu?" tanya Aji membuyarkan lamun Pak Kasiman. "Iya, kita istirahat saja dulu. Sambil coba kita periksa tempat ini. Siapa tahu kita menemukan petunjuk," ujar Pak Kasiman sambil mengajak anak buahnya untuk duduk dan membuka perbekalan yang ada. Perjalanan mereka sudah cukup jauh dari desa. Bahkan matahari tampak terang di langit sana. Sayang, cahaya matahari tidak menembus hingga ke dalam hutan. Ranting dan rerimbunan daun membuat matahari tidak mampu menerobos masuk hingga ke tanah. Setelah memakan perbekalan, mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba salah seorang anak buahnya terperosok masuk ke dalam tanah yang menyerupai gua. Namun gua ini tidak berdiri menonjol ke arah tanah, tapi menyerupai terowongan tangga menuju ke bawah tanah. Teriakan Agung garis bawah pemuda yang terperosok membuat seluruh anak buah Pak Kasiman menghentikan langkah dan memandang ke arah terowongan bawah tanah di hadapan mereka. "Gawat, segera menjauh dari lubang itu. Cepat!" teriak Pak Kasiman memberi instruksi. Tanpa menunggu dua kali, seluruh anak buah Pak Kasiman berhamburan berlari menjauh. Dan mereka berkumpul di tempat yang aman di bawah pohon tempinis yang rindang. "Alhamdulillah, kita selamat," ucap Pak Kasiman lega. "Memang itu tempat apa, Kang?" tanya Andar garis bawah salah satu pemuda yang menjadi anak buahnya. "Tempat itu sepertinya gua peninggalan Belanda atau Jepang. Saya takutnya ada bom yang tersimpan di dalamnya dan meledak saat Agung jatuh ke bawah sana," jelas Pak Kasiman, sambil mengelap peluh yang mulai membanjiri wajahnya. "Lalu bagaimana kita menolong Agung, Kang?" tanya Andar mewakili teman-temannya. "Kita kembali ke sana dan cari kayu panjang untuk menarik Agung keluar," jelas Pak Kasiman dan langsung disetujui oleh seluruh anak buahnya. Beramai-ramai mereka memilih kayu yang dirasa panjang dan mampu mencapai lubang itu hingga ke dalam. 3 kayu panjang sudah mereka dapatkan. Kini bergotong royong mereka mengangkat kayu itu menuju lubang tempat Agung terjebak. Tinggal 3 meter lagi, mereka akan sampai ke lubang itu. Saat tiba-tiba terlihat pasukan tentara Belanda tiba-tiba muncul dan merangkak keluar dari bawah tanah. Kini, Pak Kasiman tanpa memberi aba-aba, segera menarik seluruh anak buahnya untuk segera mundur dari tempat itu. Berlari tunggang langgang rombongan Pak Kasiman menghindari pasukan tentara gaib di gua tua milik Belanda. Saat dirasa sudah jauh, mereka pun beristirahat di bawah pohon kayu Kalimantan. Pohon rindang yang sangat sejuk membuat mereka memilih tempat ini untuk sekedar duduk beristirahat. "Pak, itu tadi apa ya?" tanya Andar merasa heran. "Kita sekarang berada di wilayah tanah menceleng, di mana tempat ini sangat berbahaya. Saya minta kalian tetap tenang dan menjaga sopan santun. Karena kita tengah bersanding dengan mereka yang tak kasat mata," jelas Pak Kasiman memberi wejangan untuk anak buahnya. "Kang, tanah menceleng itu apa?" tanya Aji merasa heran dengan istilah yang asing di telinganya. Wilayah menceleng itu adalah tempat angker juga keramat. Angker karena dijaga dan dikuasai oleh dedemit. Keramat karena setiap tempat menceleng itu pasti terdapat gua atau tempat peninggalan Belanda.
Biasanya tempat-tempat tersembunyi yang dibuat oleh Belanda. Ada yang membuat tempat rahasia untuk markas, atau tempat penyimpanan barang-barang berharga, dan tempat seperti itu biasanya oleh Belanda dititipkan pada makhluk halus untuk dijaga. Sehingga wilayah Menceleng itu terkenal keangkerannya dan juga berbahaya, ujar Pak Kasiman menjelaskan. Loh, Pak Deko tahu banyak tentang wilayah Menceleng? Tanya pemuda bernama Surip yang sedari tadi menyimak ucapan Pak Kasiman. Oh alah, iya jelas saya tahu. Lah wong dulu sebelum Pulau Jawa rame. Pulau Jawa itu memiliki banyak misteri di luar nalar. Saya hidup sudah 45 tahun. Asin, manis, pahit dan sepetnya hidup sudah banyak saya rasakan. Istilah-istilah Jawa terdahulu juga saya pelajari dari bapak, nenek dan juga buyut saya. Jadi sedikit banyak saya tahu, ucap Pak Kasiman sambil tersenyum. Agung masih terjebak di gua bawah tanah itu, Kang. Lalu apa Akang punya ide? Tanya Aji. Saya masih belum bisa membantu Agung saat ini. Selain tempat ini begitu bahaya, saya juga belum ada ide untuk bisa menolong Agung dengan menyusup ke sarang mereka. Jelas Pak Kasiman, membuat anak buahnya berbisik sedih. Terus kira-kira bagaimana langkah yang akan kita ambil selanjutnya, Kang? Tanya Aji sambil menatap Pak Kasiman. Kita pulang saja. Toh sepertinya ini sudah sore. Takutnya kita belum sampai rumah saat hari petang, ujar Pak Kasiman memutuskan. Baru saja mereka hendak berdiri dan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba angin kencang datang dan membuat dedaunan dan ranting pohon bergoyang dan menimbulkan suara berisik. Terdengar gesekan dari pohon bambu yang mencicit. Lebih tepatnya seperti tangisan pilu. Bruak, tepat di hadapan mereka. Tampak sesosok tubuh yang terbungkus kain putih dengan wajah hancur berlumurkan darah dan nanah serta bola mata yang keluar dari kelopaknya. Sosok itu tampak menggerakkan kepalanya dan menoleh ke arah mereka dengan mengerikan. Tetulong, Hicks. Petik 2. Seketika rombongan Pak Kasiman berlari menjauh dari pocong itu. Namun siapa sangka, tampak Aji justru mengambil jalan yang berbeda dibanding yang lainnya. Pocong itu mengejar Aji yang berlari sendiri menuju ke utara. Aji tampak ketakutan dan beberapa kali melihat ke belakang. Namun pocong itu justru kian cepat mengejarnya, membuat ia kian jauh berlari menuju ke tengah-tengah lebatnya hutan Sumatera. Hari semakin sore, langit semakin gelap, keadaan hutan semakin menyeramkan. Rombongan Pak Kasiman mulai kelelahan. Untung saja kini mereka telah sampai di pinggiran hutan. Namun, Aji yang berlari berlawanan arah justru telah masuk semakin dalam ke hutan Sumatera yang lebat lagi angker. Dengan langkah gontai, rombongan Pak Kasiman duduk di pinggir hutan menenangkan diri dan menghilangkan penat. Tampak, pinggiran hutan ini bukanlah jalan yang mereka masuki ke dalam hutan tadi pagi. Ini pinggiran hutan yang berbeda. Terlihat air sungai mengalir deras di sini, serta pepohonan tampak aneh di hadapan mereka. Pohon-pohon di sini menjulang besar. Terlihat di setiap pohon terdapat sebuah kain seukuran kotak korek api kayu dan dipaku dengan kuat hingga menempel di pohon-pohon. Kain itu dilipat berkali-kali hingga memiliki tebal sekitar 2 inci. Berwarna putih dengan noda-noda kotor seperti tanah. Ya, kain putih itu seperti kain mori yang telah terpakai hingga terlihat kotor dengan noda tanah menempel lekat di kain kafan itu. Pak Kasiman dan rombongannya terlihat kaget. Diperiksalah satu persatu pohon itu. Hampir seluruh pohon di sini memiliki ciri yang sama. Pohon besar dengan kain kafan terpaku. Yang lebih mengerikan, setiap pohon terdapat getah berwarna merah keluar dari kain itu. Namun, saat Pak Kasiman mencoba mengambil getah itu dan menciumnya,
Bau getah itu sangat amis seperti bau darah manusia. Dengan rasa penasaran, Pak Kasiman pun memegang kain kafan yang terpaku di pohon-pohon itu. Saat mencium tangan yang digunakan untuk memegang kain kafan tadi, tampak wajah Pak Kasiman memerah dan beberapa saat kemudian, ia memuntahkan seluruh isi perutnya. Masya Allah, iki kain kafan. Baunya bangkai manusia. Karena enggak ada bau bangkai binatang sebusuk ini. Siapa pelakunya? Kok kurang ajar banget? Maki Pak Kasiman penuh emosi. Anak buah Pak Kasiman tampak diam. Mereka hanya para bujang. Tidak ada yang memahami apa yang sebenarnya terjadi dan tidak ada yang bisa menyimpulkan untuk apa kain-kain kafan ini bisa terpaku di atas pohon. Pak Kasiman turun ke sungai, mencuci tangannya yang tadi sempat ia gunakan untuk memegang kain kafan yang terpaku di atas pohon. Mengosok-gosok tangannya dengan dedaunan di pinggir sungai itu. Namun betapa terkejutnya Pak Kasiman. Daun yang ia gunakan mengeluarkan cairan kental berwarna merah pekat dan entah bagaimana daun yang digunakan untuk mengosok, justru mengeluarkan banyak sekali belatung. Dengan cepat Pak Kasiman segera mengibaskan tangannya dan mencelupkannya ke air sungai. Anak buah Pak Kasiman yang melihat kejadian itu semakin merasa panik. Rasa takut menghantui mereka semua. Jalan pulang yang kini telah hilang. Hutan belantara yang angker, serta suasana yang mencekam, membuat jiwa mereka putus asa. Tiba-tiba dari arah selatan, terdengar suara gesekan ranting pepohonan yang tertiup angin. Semakin lama semakin dekat terdengar gesekannya. Seluruh rombongan Pak Kasiman mulai merapatkan diri satu sama lain. Memasang seluruh kepekaan yang mereka miliki agar jangan sampai lengah. Sedetik saja mereka lengah, tak ada yang tahu bahaya seperti apa yang mengintai nyawa mereka. Tercium bau anyir darah dan bangkai terbawa angin. Bau yang semakin lama semakin tajam menusuk indera penciuman manusia. Tampak rombongan Pak Kasiman mulai mual dan sebagian menahan muntah. Belum juga usai keterkejutan mereka, kini dari segala penjuru mata angin terlihat bayangan putih mendekat. Semakin dekat, semakin jelas bentuknya. "Tolong, kain kafaanku!" Suara bisikan terbawa angin membuat bulu kuduk merinding. Apalagi saat bayangan itu semakin bertambah dekat. Pak Kasiman tampak mematung, begitupun para pemuda yang bersembunyi di belakang punggungnya. "Kasti Gemaan, kain kaafaanmu!" Entah dari mana bisikan itu berasal. Pocong berwajah hancur, dengan kain kafan penuh darah di sekujur tubuhnya. Bagaikan tubuh manusia yang telah terkubur lama dan tengah mengalami pembusukan. Tampak wajah pocong itu berwarna hitam, dengan kulit mengelupas hingga menampakkan daging-daging berwarna biru membusuk, serta mata yang mengantung keluar dari kelopaknya. Yang lebih menjijikan dari luar tampak bahwa tubuh pocong itu seperti melembung hingga menampakkan tubuh yang telah mati itu hendak meletus, menyelesaikan masa pembusukannya di dalam kubur. Pak Kasiman tak mampu berbicara. Mulutnya terkunci rapat. Nafasnya tercekat melihat pemandangan menjijikan di hadapannya. Melihat pocong itu tak hanya satu, nyali Pak Kasiman menciut juga. Ia bukan orang penakut, namun menghadapi puluhan pocong dengan wajah hancur dan belatung serta cacing yang tampak bergelantung jelas di wajah-wajah setan itu, membuat nyalinya meredup juga. Tubuh Pak Kasiman dingin dan menggigil. Tak ada sedikit pun ide yang bisa ia pikirkan untuk melarikan diri menghindari sekumpulan pocong di hutan angker ini. Tangis-tangis meyayat hati memenuhi hutan angker ini. Suara tangis itu memantul di pohon-pohon besar yang menjulang seram di dalam hutan Sumatera. Kabut mulai turun menandakan hari semakin gelap. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulut rombongan Pak Kasiman. Mereka masih berdiri terpaku menatap sosok berbalut kain kafan kumal penuh noda tanah kuburan.
Sejahtera.